Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sebelum kita sama-sama dengan program tanya jawab dengan Al-Fadhil Syekh Nuruddin, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, sebagaimana yang kita tahu, setiap daripada kita penghujungnya adalah kematian, dan kematian itu memutuskan kebanyakan amal-amal soleh kita, kecuali daripada beberapa jalur yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu daripadanya adalah yang dikatakan sedekah jariyah. Saya dimaklumkan ada satu institusi yang insyaAllah bakal ditubuhkan dengan tujuan untuk memantapkan ilmu umat ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu, dalam masyarakat ada antara bentuk-bentuk ilmu yang mantap dari segi ilmu fiqhnya, tetapi apabila pergi kepada ilmu hadis agak kurang luas, dan ada sebahagian yang meluas dalam ilmu hadis tetapi agak longgar dari segi ilmu fiqh. Jadi ada satu institusi yang insyaAllah bakal ditubuhkan dengan tujuan untuk melahirkan generasi penuntut ilmu yang mantap dari segi ilmu fiqh, dalam masa yang sama mahir dalam ilmu hadis Nabi SAW. Jadi kalau ada antara tuan-tuan yang berminat untuk memanjangkan amal soleh mereka secara sedekah jariyah, boleh menyumbang kepada Darul Hadis, ya, institusi yang akan ditubuhkan ini Darul Hadis, dan disediakan tabung di luar daripada Dewan Solat ini. Selepas daripada program, diadu-adukan sumbangan ikhlas daripada tuan-tuan. Pengumuman yang kedua, oleh kerana program kita bergabung bersama kepada Tuan Syekh, kita katakan boleh sudah jadi sebagai program bulanan. Kita harap bertambah barokah, bertambah manfaat pada kita semua. Elok juga kita ingatkan beberapa tata adab di dalam majlis ilmu yang kita sama-sama jaga. Pertama, dalam majlis ilmu elok kita memilih cara duduk yang sesuai, yang beradab dengan majlis ilmu. Kita elakkan daripada berduduk dengan cara yang tak sesuai, seperti menunjukkan kaki, dia menyandar tanpa ada uzur, dan seumpamanya. Dan masing-masing matikan handphone dan telefon bimbit masing-masing supaya tidak mengganggu perjalanan majlis, dan elakkan daripada bermain dengan telefon pada waktu majlis ini sedang berjalan. Dan yang kita perasan, kalau ada tuan-tuan yang selalu mengikuti program Syekh, yang paling penting adalah jangan sekali-kali masa majlis ilmu sedang berjalan kita asyik bersembang sesama sendiri atau berlawak tenaga sesama sendiri. Ya, itu betul-betul mengganggu kelancaran program ilmu kita. Jadi itu saja dua pengumuman sebelum kita mulakan program yang insyaAllah pada barakah ini. Dengan segala hormatnya saya minta Al-Fadhil Tuan Syekh untuk memulakan program tanya jawab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang walaupun kelam ada di sana sini, duit tidak terhitung, kekayaan tidak terkira, politiknya stabil, ekonominya stabil, kehidupannya stabil, kekuatannya, keperluannya, segala-galanya berpenuhi. Yang walaupun tidak ada kekurangan dalam hidup, yang walaupun dengan kita memiliki segala-galanya, bahkan sampai jadi satu kebanggaan yang membuat dengan kita jadi utang daratan, mampu kemayang dengan pencapaian yang kita peroleh, dan juga dengan kejayaan yang kita dapatkan, sehingga kita merasa kita segala-galanya, ekonominya, politiknya, kekayaannya, kebolehannya, teknologinya. Maka dengan kebanggaan yang menyeluruhi
bertemu juga dengan bangsa. Tentu ibarat sebagai satu cabaran, ataupun juga seperti dengan kita nak berkongsi atau mengongsikan ini dengan kekayaan, keagungan dan kehebatan Allah Jalla wa'ala. Sebab aku dah boleh buat ini dengan duitku, ini dengan politikku, ini dengan kebolehanku, ini dengan teknologiku, sehingga sampai manusia mampu lupa daratan sampai lupa Allah dalam hidup, sehingga sampai melupakan agama dan juga tidak mengetahui manfaat hidupnya untuk apa sebenarnya. Maka sedikit daripada Allah untuk menstabilkan, untuk menjedarkan, untuk mengingatkan agar dengan manusia kembali kepada Sang Pencipta. Maka dalam beberapa bulan terakhir ini Allah sekat hujan daripada Malaysia. Indonesia banjir, Malaysia kekeringan. Sana sebat hari berita rumah runtuh, terendam air, jalanan tak boleh dijalani, tenggelam, jalanan rusak, jalanan disekat, jalanan ditutup, rumah runtuh, mati lemas. Itu berita daripada Indonesia. Pun juga tentu tidak ada yang tanpa asbab. Sementara dengan berita di sini yang paling hangat sekarang ini 7 hilang tidak tahu kemana pergi. Kemudian yang kedua itu dengan musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga dengan kita melihat begitu kita turun daripada KLIA atau juga daripada LCC, tengok samping menyamping ada yang dengan kereta atau dengan bomba standby pinggir jalan. Saya tengok semalam itu, aku juga samping menyamping yang sudah hangus terbakar dimakan api disebabkan karena gersang dan kepanasan. Seakan-akan Allah ingin memperkatakan sesuatu kepada kita, bukan di sini, di mana saja kita berada. Mana teknologinya kamu, mana kekayaanmu, mana kebolehanmu, mana pemerintahanmu, mana leluasanmu, yang tadi dengan sudah merasa bangga dengan pencapaian dan juga dengan hasil atau juga dengan kebolehan, dengan kemampuan yang kita miliki, ternyata hebat-hebatnya kita masih belum mampu untuk menurunkan satu tetes air hujan atau satu tetes air untuk keperluan yang kita perlukan. Dan manusia tidak akan mungkin hidup tanpa dengan perantaraan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Segala sesuatunya akan hidup dengan air. Ternyata dengan keperluan hidup yang sangat-sangat kita perlukan, tanpa dengan perantaraan air kita akan mati. Ternyata dengan teknologi kita, dengan ekonomi kita, dengan politik kita, jawatan dan kedudukan kita masih belum mampu untuk menciptakan satu tetes air. Kalau macam itu, ingat Allah. Akulah yang menurunkan segala-galanya, akulah yang menciptakan segala-galanya. Kalau kalian, aku bagi sedikit ilmu, aku bagi sedikit kemahiran, kebolehan, bukan untuk angkuh dan sombong. Sebab kesombongan atau juga dengan keagungan dan kebesaran itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya si penanya, bukan saya yang ini, saya si penanya. Saya telah mencuri. Bolehkah saya mensedekahkan duit pada tabung masjid dengan yang membayar balik apa yang telah saya ambil, atau ada cara lain dalam Islam? Karena saya tidak mengenali mereka, maksudnya si pemilik. Jadi profesi atau profesi kaki curi atau kaki. Jadi sehingga sampai kita tidak tahu duitnya siapa. Seandainya yang berkenaan itu tahu betul pernah mengambil pesawat 777, itu pernah diberikan kepada Mas, minta maaf dengan orang Mas, dengan kaki tangan Mas, dengan pemilik Mas, itu adalah belanjaan. Tapi sekarang karena mungkin terlampau lamanya, mungkin karena terlampau banyaknya, sampai tidak tahu dengan kita tak minta maaf dengan siapa. Jadi barang-barang yang terambil tadi itu kita kembalikan kepada siapa? Kalau ternyata dengan pemilik duit, pemilik harta, pemilik barang tadi itu sudah tidak kita kenali, untuk kita berkomunikasi dan juga untuk kita berhubungan sudah tidak ada
kita gunakan untuk maslahat umum, kemaslahatan bersama. Kalau untuk tabung masjid daripada uang curian tidak sesuai untuk pembangunan masjid. Jadi kita gunakan entah untuk jembatan entah untuk perbaikan jalan, entah untuk buat tandas, entah untuk buat giling air. Kegunaan umum yang semacam itu bukan untuk dimakan, sebab bagaimanapun duit itu datangnya secara tidak betul. Kalaulah dengan kita serahkan kepada tabung masjid, kalau dengan niat yang dinyatakan oleh si pengambil tadi itu, dengan niat agar dengan pahalanya sampai kepada pihak si pemilik, sampai kepada orang yang berkenaan, insya Allah Allah Maha mengetahui atas segala-galanya. Dengan niat yang tulus ikhlas tadi itu, insya Allah pahalanya akan sampai kepada si pemilik duit. Dalam waktu yang sama, kalau seandainya di dalam hatinya ada penyesalan dan tidak mengulang kembali, dan juga meninggalkan perbuatan yang seumpamanya, meninggalkan yang pertama, menyesal yang kedua, dan berjanji untuk tidak mengulang kembali, insya Allah obat daripada si yang berkenan tadi itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan yang selanjutnya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Sekiranya saya tiba di masjid, manakah yang afdal? Salat di masjid dahulu atau salat sunat rawatib? Jadi kalau pada itu kita masuk ke masjid, mana yang lebih afdal? Apakah dengan kita melaksanakan sunat tahiyatul masjid dahulu atau dengan kita salat rawatib? Jelas kalau dengan sunat tahiyatul masjid, dia tidak mendampingi pahala kita melaksanakan sunat rawatib. Afdal sembahyang sunat itu adalah sembahyang witir. Sebab ada sebagian ulama mengatakan witir hukumnya wajib. Selepasnya itu sembahyang sunat subuh. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sunat subuh itu lebih afdal daripada dunia dan isi-isinya. Tidak ada yang menandingi sembahyang sunat subuh. Jadi kalau seandainya yang berkenan tadi itu masuk ke masjid pada tersebut, jelas lebih afdal dia melaksanakan sembahyang sunat subuh daripada melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Jadi rawatib secara keseluruhan itulah sebagai penyempurna kepada sembahyang fardu yang 5. Kalau ternyata kurang khusyuknya, kurang tadabburnya, kurang zikirnya, kurang bacaannya, kekurangan yang menimpa kepada sembahyang 5 waktu, itu akan disempurnakan dengan sembahyang rawatib qabliyah dan ba'diyahnya. Allah berfirman, "Hal abdi min tatawwu'." Apakah hambaku itu mempunyai ibadah-ibadah sunat, maksudnya yang seumpama, yang sejenis sembahyang dengan sembahyang, puasa dengan puasa, tapi kemampuan ibadah sunat untuk menggantikan yang wajib 1:70. 70 rakaat daripada sembahyang sunat baru mampu untuk menggantikan 1 rakaat daripada sembahyang fardu. Seumpama sembahyang subuh yang tertinggalkan akan diganti dengan 140 rakaat daripada sembahyang sunat, baru setara dan sekedudukan. Jadi sangat-sangat tidak digalakkan seseorang yang meninggalkan sembahyang fardu pada masa remajanya, pada masa mudanya, pada masa samsingnya, pada masa sibuknya, untuk melaksanakan sembahyang nawafil. Tidak disarankan untuk banyak-banyak melaksanakan sembahyang sunat. Kenapa? Yang sunat itu adalah sebagai pelengkap. Apa yang nak dilengkapkan kalau dengan yang nak dilengkapi masih belum cukup? Takkan dengan kita beli perabot kalau pada itu dengan rumahnya masih belum ada. Masalah tabarakallah, kereta sudah dibeli, rumah sudah dibeli, perabot sudah dibeli, tambah dibeli dengan perlengkapan yang diperlukan. Kawin dulu. Untuk apa? Beli rumah, beli perabot, segala macam. Kalau yang akan tinggal di rumah itu tidak ada. Jadi rukun hidup itu adalah pasangan 2 laki istri. Baru berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Jadi begitulah perumpamaannya. Tegakkan yang wajib terlebih dahulu, dan baru dengan pelengkap dan penyempurnanya daripada ibadah sunat. Yang ketiga, kalau pada saat dengan kita menyibukkan diri dengan melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid, hanya setakat dapat sembahyang tahiyatul masjid sahaja. Tapi kalau dengan kita melaksanakan sembahyang qabliyah zuhur atau dengan sembahyang sunat subuh, maka dengan
kita dapat sembahyang sunat subuh, mendapatkan sembahyang sunat fardhu, dan sekaligus dengan kita mendapatkan pahala sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kalau tahiyatul masjid saja satu dalam satu, kalau dengan sembahyang sunat rawatib itu dua dalam satu, dan boleh tiga dalam satu. Lepas kita mengambil air wudu, adzan berkumandang, masuk ke masjid, maka kalau kita laksanakan sembahyang rawatib qabliyah zuhur atau sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat asar, maka dengan kita dapat ketiga-tiganya, dapat pahala sembahyang qabliyah, dapat pahala sembahyang tahiyatul masjid, plus dengan sembahyang sunat wudu. Silakan. Apakah boleh solat tahiyatul masjid di surau, dan apakah perkara yang membezakan antara surau dan masjid sedangkan kedua-duanya dibina untuk menunaikan solat jemaah? Yang membedakan wakaf. Yang pertama, masjid tidak mesti harus ada kubah. Kalau nak pasti besok Jumat, saya sarankan, saya syorkan, nak tengok hujan, nak mesti harus pergi. Kalau nak tahu ada masjid yang tak ada kubahnya tak ada, tanda-tanda yang menunjukkan dia itu dalam masjid tidak ada, tapi dia lebih besar daripada masjid ini. Jamaahnya lebih ramai. Di mana? Antara KLII dengan LCC. Jadi kru-kru daripada Mas sembahyangnya di masjid itu. Tak tahu nama masjid itu apa, tapi saya sudah 2 kali sembahyang di situ, atau sudah 3 kali. Pertama kali saya khutbah di sana, yang baru-baru ini kena sampai sini pada hari Jumat yang lalu, maka saya pun sembahyang di sana. Bukan ini masa ke Kucing, karena saya pernah ke Kucing pada Jumat yang lalu, jadi kami sembahyang Jumat di sana. Jadi di masjid itu, masya Allah, bentuknya kalau kita tengok daripada luar itu seperti dengan padang golf saja berada, atau seperti padang pingpong atau bola apa macam itu. Dalamnya masjid. Nah, jadi tidak syarat harus dikatakan masjid ada mimbar, ada mihrab, ada kubah, ada menara. Kalau seandainya di rumah kita, ya, jadi daripada 10 biliknya ada 7, biliknya ada 4. Salah satu daripada bilik tadi itu tak ada gunanya, cukup lumayan besar. Pertama, itu sebahagian daripada rumah yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita lafazkan wakaf untuk bilik tadi itu. Wakafkan bilikku ini untuk sembahyang 5 waktu atau untuk tempat sembahyang, dengan niat yang pertama, dengan kepemilikannya yang kedua, dengan lafaz wakaf untuk tempat sembahyang yang ketiga, akan menjadi masjid. Terserah apakah masjid itu masjid jami atau juga dengan masjid sahaja. Masjid jami yang dilaksanakan sembahyang Jumat pada tiap minggu, masjid biasa saja yang dilaksanakan sembahyang 5 waktu. Jadi dengan status itu juga dengan perbedaan antara mushola atau antara surau dengan masjid. Kalau dengan masjid, dana kita kumpulkan untuk kita membangunnya, kemudian nanti setelah dibangun kita niatkan wakaf untuk tempat sembahyang. Sementara tidak demikian hanya dengan surau, kumpulkan kita tidak ada lafaz untuk dijadikan masjid. Itu saja yang membedakan. Kalau seandainya surau dibangun dan dana daripada individu, dana daripada orang ramai, kemudian daripada EJG atau pihak yang berwenang mengisytiharkan wakaf kepada bangunan tadi itu diwakafkan untuk sembahyang, baik yang 5 waktu atau juga dengan sembahyang lainnya, dengan kepemilikan yang pertama, dengan niat yang kedua, dan juga dengan lafaz niat kawin tak jadi istri. Jadi dengan hati kita minat betul dengan seseorang, dia juga makan kita juga makan dia. Hati kita dah kawin, mau sama mau, tapi tidak ada ijab kabul, tidak jadi istri. Tak boleh langsung kita tarik, kita ajak masuk rumah. Kenapa? Ini istri aku, karena dia senang dengan aku juga senang dengannya, sama-sama suka menyukai. Tidak, harus ada lafaz ijab kabul. Macam itu juga dengan wakaf masjid. Jadi kalau hanya setakat dimiliki, hanya setakat dijadikan tempat sembahyang, tapi tidak ada lafaz yang diniatkan, tidak ada niat yang dilafazkan, tidak akan jadi masjid. Maka selama tidak ada niat dan semacam itu, terhadap surau yang berkenan tidak dianjurkan untuk kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Sebab sembahyang tahiyatul masjid hanya khusus untuk di masjid saja, tidak
Tidak ada untuk istana, tidak ada untuk pejabat, tidak ada untuk rumah, semewah apapun bangunannya. Seterusnya, Saya bekerja memproses minyak masak terpakai. Yang saya dapat dari beberapa orang sejinya, apakah hukum minyak masak tersebut jika benar digunakan untuk memasak khinzir? Adakah wajib sama sekiranya terkena minyak tersebut? kalau seandainya masak tadi itu, minyak masak tadi itu dipakai sebelumnya untuk menggoreng khinzir, kemudian diproses sampai jadi minyak biasa, sampai menjadi minyak yang berikutnya. Yang kalau memang asalnya najis tetap hukumnya najis. Yang memang asalnya haram tetap hukumnya haram. Kecuali dalam beberapa keadaan. Satu, tai kucing, tai ayam. Ada jenis tai ayam yang baunya satu pekat dan baunya kuat. Itu mungkin kena dengan proses angin, bakteria dan sebagainya sampai jadi binatang. Binatang yang berasal daripada najis tadi itu bersih. Macam itu juga dengan ulat, anjing, kambing, apa saja mati. Kambing mati itu dia pinggir jalan, lama-lama membosok sampai berulat. Ulat tadi itu daripada bangkai. Bangkainya najis, tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dimakan dan juga tidak boleh dimanfaatkan. Kalau tersentuh tanah akan dibasuh. Sementara ulat tadi itu yang berasalkan daripada bangkai, suci dan bersih, dengan arti kalau tersentuh itu tidak boleh dibasuh, hanya saja tetap tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan bukan karena asalnya bangkai, tidak boleh dimakan karena jijik. Seperti hingus bersih, seperti kahak bersih, ludah bersih. Boleh tak kira-kira dengan kita mengkonsumsi atau membuat jus ludah, jus kahak, kita campur dengan air susu, gula sedikit, manis jadi sirap Bandung. Jadi sirap kahak. Tak boleh, kenapa? Karena jijik dan kotor. Macam itu juga dengan cacing, macam pula juga dengan lintah. Jadi yang belum pun digunakan untuk perobatan, tapi tetap saja kalau dikatakan bersih pun tetap tidak boleh dimakan. Jadi dibedakan. Seperti racun bersih tapi tidak boleh dimakan. Kaca bersih tapi tidak boleh dimakan. Gula kalau ada yang barangkali kadang kehabisan makanan terus tak makan kaca misalnya, tak boleh, kaca tidak boleh dimakan. Maka begitu juga dengan minyak tadi itu, beda. Jadi dengan minyak tadi itu cuma diproses tapi tetap jadi minyak. Jadi beda. Khamar lama-kelamaan menjadi cukanya haram. Itu namanya istihalah. Berubah daripada keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi daripada tidak boleh menjadi kepada boleh. Apakah macam itu juga dengan cerita minyak? Beda. Minyak tadi itu daripada asal minyak kembali menjadi kepada minyak, tapi dengan diproses. Berarti keminyakannya tidak berubah. Jadi kalau memang asal-muasalnya daripada khinzir, maka dengan minyak yang diproses daripada bekas minyak khinzir atau yang digunakan untuk menggoreng khinzir, tetap saja hukumnya najis, tidak akan menjadi bersih. Bila mungkin dimanfaatkan kembali, kalau seandainya daripada gorengan berencana digoreng, tidak kan? Keripik, salah lagi keripik. Martabak juga tak digoreng. Jadi kalau dengan bekas gorengan ayam, daging, dan yang sebenarnya kerupuk, itu pokoknya saja niatnya dan diproses kembali sampai menjadi bersih. Insya Allah minyak itu boleh kita gunakan kembali. Nah, apakah status hubungan anak luar nikah dengan orang tuanya yang telah berkahwin dengan ibunya ketika mengandung, dan bagaimana pergaulan dan batas aurat yang ada sesama mereka? Satu persatu dulu. Anak di luar nikah, anak zina. Anak di luar nikah statusnya dengan mertuanya, dengan ayahnya yang memproses tuh. Ayahnya berkahwin dengan ibu ketika ibu sedang mengandungkan dia. Jadi bagaimana hubungan dengan suami ibu? Kan anak tadi itu diproses secara haram. Berarti dia tidak mendapatkan nasab daripada ayahnya, dia dapat keturunan daripada maknya. Maka pada saat maknya tadi itu kawin dengan laki-laki yang berkenaan, itu sama hanya seperti dengan ayah tiri. Atau paling tidak disebut dengan suami mak. Suami mak itu diantara daripada maharamnya.
Jadi dia ada dua kedudukan di situ. Satu, anak daripada hubungan di luar nikah, tapi bagaimanapun yang setelahnya si laki-laki yang menggauli mak dia, yang hasilnya dia itu menjadi suami kepada maknya dia. Berarti kalau dengan mak kandungnya memang mak kandung, bahkan nisbah namanya, status nama kedudukan kepada mak kandung. Tidak boleh diberikan kepada Abdullah. Di samping Abdullah itu diantara daripada dua nama yang terbaik di sisi Allah. Nabi kita bersabda, ahabbul asma'i ilallah Abdullah dengan Abdurrahman. Jadi yang pertama Abdullah atau dengan nama Abdullah itu nanti akan komplit pada hari kiamat. Kenapa aku jadi nama untuk anak di luar nikah? Kenapa aku jadi nama untuk anak di proses secara haram? Nah, dia akan mempertanyakan semacam itu. Jadi pertama tidak boleh dipindah kepada sesiapa, dia dipindah kepada maknya dia. Oh, kalau macam itu mengaitkan seseorang, buat orang jadi malu, ramai orang yang tahu, korban satu mengorbankan yang satu demi untuk menjaga maslahat orang ramai. Tapi dengan disamakan cara macam itu, difitkan kepada Abdullah, berarti tidak mencobakan namanya perkenaan. Maka dengan pemuda-pemudi yang lemah iman dan yakinnya, yang lemah muraqabah dan juga dari sudut agama, kadang-kadang tidak ada yang menghalang, tidak ada yang mencegah, dan yang mencegah mereka daripada terbatin kepada perbuatan yang semacam itu. Kan akan tersamarkan juga nanti anak kita akan diberikan kepada Abdullah. Di samping cinta saya sama awak, cinta awak dengan aku itu lebih daripada segala-galanya. Kalau kita belum kawin pun, pada hakikatnya kita sudah kawin, sebab kita sudah bertemu pada alam roh. Tuh merangkum sumpahnya, merepek. Mana ada macam itu? Memanglah kita telah dipertemukan Allah di dalam alam roh, betul. Tapi tetap saja tidak kawin di dunia itu tidak akan jadi pasangannya. Harus berlangsung ijab kabul, zawaj juga binti, zawaj juga ukhti, zawaj juga khalati. Atau dengan kata-kata yang sumpahnya nanti dia terima qabil tu nikah ahli nafsi. Kalau seperti di Mesir, qabil tu nikah ahli nafsi bil mahdil musamma bainana ala sunnatillahi wa rasulih wa ala madhabi imam Abi Hanifah dan Nu'man. Itu akad nikah kalau di Mesir panjang seperti itu. Oke, silakan. Apakah hukum menderma ketika khatib sedang berkhutbah sama dengan hukum berjual beli? Hukum menderma ketika khatib sedang berkhutbah. Allah, bagaimana hukum menderma? Itu memang kesalahan ijik atau kita yang pada saat khatib sudah khutbah terus otak imam itu dijalankan. Memang kita serba salah. Ada di sebagian tempat, kalau di Indonesia seperti khususnya di Kalimantan, kotak infak itu akan dilewatkan atau akan dijalankan nanti selepas sembahyang. Selesai, seketika salam ke kanan ke kiri, maka kotak itu akan berjalan. Sebesar apapun masjidnya akan dijalankan sampai ke ujung aman, tanpa ada seseorang yang memegangnya, tanpa ada seseorang yang mengumpulkannya. Setelah sampai ke situ diamankan, alhamdulillah. Jadi Allah tutup hati pencuri, hati maling untuk mencuri duit dan semacam itu. Tapi kita kadang-kadang atau di sebagian tempat, di sebagian masjid yang besar di KL secara khusus, itu kalau kita biarkan saja dia berjalan, jangan berjalan terus, berjalan sampai keluar daripada pintu masjid. Nah, itu masalah itu. Akhirnya masuk plaza tol, tak tahu lagi kemana perginya. Itu yang jadi masalah. Maka kadang-kadang terpaksa dengan ijiki bawa anak kelas deh. Nah, bawa kantongan atau dengan kotak tadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak terlalu memasyarakat di masjid-masjid di KL secara khusus bacaan-bacaan yang nanti kita baca selepas sembahyang. Pastikan besok. Biasanya di masjid-masjid yang besar, apalagi kalau siaran langsung live daripada masjid negara, masjid negeri, daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah, doa habis. Jadi kalau di sana masih ada Al-Fatihah yang 7 Fatihah, 7 kulhu, dan kalau tidak sampai kepada penghujung Qul a'udzu birabbil nas yang ke-7, jamaah tidak akan beranjak. Maksudnya tidak akan bangkit, tidak akan bercabut. Maka masih leluasa lagi untuk kita menggulirkan, untuk kita menjalankan apa yang tadi itu. Nah, tempat kita di sini berbeda. Makanya
untuk mengambil peluang dan kesempatan sejumlah sekian lama yang masih hadir dan tidak dapat kemana-mana itu pada khutbah. Pada khutbah kita tak boleh berjabat. Kalau kita berjabat tak dapat apa-apa. Kalau selepas salat takwili tak doa tak masalah, itu masih boleh berjabut lagi. Imam berdoa, kita ikut mengaminkan sambil berjalan, sambil santai, amin, 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 insya Allah imam doa yang elo-elo, takkan doa yang tidak betul. Nah, jadi pertimbangan daripada ini nak dapatkan impak yang lebih banyak justru pada masa khutbah berlangsung, tapi akan mengganggu konsentrasi makmum. Macam mana pun, begitu kita tengok kotak tadi itu akan lewat di depan kita, kita sudah terpikir di dompet ada duit, ada duit. Satu, ada duit, ada duit. Satu. Kemudian yang kedua, ada apa-apa saja, ada 50-an, ada 10, ada 20. 10 kan banyak 10. 5 adalah 5 tak ada. Akhirnya, jadi kita konsentrasi kita tidak lagi kepada khutbah. Konsentrasi kita kepada berapa duit yang akan kita infakkan. Yang RM1 kan, RM2 sudah tak ada lagi sekarang, hilang dari RM2. Sekarang RM2 dengan 5 saja lagi. Kebetulan yang sedikit tak ada. Yang ada paling di bawah 5. Kemudian 10. Kemudian 50, 20, 50, 100. Nah, yang 100 cuma yang satu lembar. Nak yang 50 dulu beli keperluan di Jaya itu juga di Tesco. Nak yang 20 itu pun juga banyak. Nak yang 10 belum beli nasi lemak, nasi dengan ketupat dan keripat. Dalam pom-pom sedikit yang untuk memikirkan yang walaupun sesaat tapi sesaat dalam beberapa kalimat disampaikan oleh khatib. Jadi sangat-sangat tidak digalakkan, tapi tidaklah sampai kepada tahap man fala jum'atalah lahu. Artinya melakukan satu perkara sia-sia seperti menyapu batu misalnya, atau juga seperti membaca akhbar, seperti buka majalah, seperti ber-SMS-an, seperti Facebook. Itu memang ulama kompon pasti. Kalau tadi itu dia bukan perkara sia-sia, adalah perkara ibadah, tapi tetap saja akan mencobakan kemudian dan kemudian hati kita pada saat dengan kita mendengar khutbah yang sedang disampaikan. Kesimpulannya, paling tidak khilaful aula, sangat-sangat tidak digalakkan pada khutbah sedang berlangsung. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum menceritakan aib orang yang telah mati dengan tujuan untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang masih hidup? Kalau seandainya orang yang hidup itu tidak boleh cap dengan simat yang diceritakan, mungkin saja saya cerita, saya kata ada satu kejadian di Indonesia di mana dengan seseorang tadi itu pada masa dimandikan tangan bergerak. Lepas batik, pada pula dimandikan tangan bergerak, dapat macam tu. Tu yang jalan 110 blok-blok. Yang 150 kena kamera di sana, bendera merah. Kena berhenti, kena saman, bayar 300. Kalau tak pun nanti akan menyusul sampai ke alamat rumah kita masing-masing. Ini cerita bukan di sini, cerita di sana. Jadi si mati tadi itu tangan bergerak, tapi dia saman, motor, kereta yang kena saman, bukan saman ambil yang 300, itu selalu diselesaikan secara kekeluargaan kan. Nah, diselesaikan secara kekeluargaan itu bagi RM50, bagi 30, paling banyak bagi 100, daripada kita ke 300 kan lebih rahmat bayar 100. Kedua-duanya haram. Tapi nak haram banyak kan haram dikit kan. Haram banyak 300, haram sedikit 100 saja. Jadi kita jelas secara kekeluargaan. Bagi 50 dia pun senyap, tak jadi kena saman. Tapi kita itu masuk ke dalam poket yang menyaman. Jadi kena kerja tukang saman ambil duit macam tu, sampai mati pada masa dimandikan tangan bergerak. Jadi tukang mandi ini bingung sungguh. Nak buat apa dengan seperti ini tangan bergerak macam tu? Hanya dah mati tapi tangan masih bergerak. Jadi kata salah satu daripada jemaah, masukkan duit 20.000 di situ. Masuk duit 20.000.
betul atau tidak betul saya pun tidak pasti. Sanadnya adalah lakuan mana. Jadi segi kedudukan hadis tidak terlalu kuat, tapi ada logiknya. Jadi tangan tadi itu jadi jatuh dan sejak tidak bergerak lagi. Setelah dimasukkan duit 20.000 rupiah, kira-kira dalam 10 ringgit nilai uang dahulu. Nah, jadi untuk ibrah saja supaya jangan ngambil duit haram. Nah, itu oke saja. Tapi kalau seandainya yang diceritakan itu boleh orang yang dimaksud, atau juga dengan cerita itu nampak mengarah kepada orang-orang berkenaan, tidak boleh. Sebab kita berkewajiban untuk menyembunyikan aib-aib orang yang meninggal, berubah, bau busuk, berat, atau juga muka seperti apa, itu tak boleh diceritakan. Itu rahasia yang wajib dirahasiakan, perkara yang wajib disembunyikan oleh orang yang melihatnya. Kecuali kalau soal itu diceritakan untuk ibrah agar orang lain tidak terbalik dengan perbuatan yang sama. Saya tidak menceritakan suatu perkara yang kalian tidak tahu. Semuanya tahu tentang kejadian itu dan semuanya menyaksikan pada saat kita mengandung rasa dalam masa itu. Beratnya seperti dengan kita membuat masjid. Berat betul. Dia bukan hanya orangnya yang kita pikul, yang kita bawa, yang kita tangguh, yang kita usung, tapi juga terusung dosa kesalahannya. Itu yang membuat jasadnya menjadi berat. Sayyidina Sa'd bin Mu'az radhiyallahu anhu waktu meninggal, Nabi kita bersabda, "Ihtassalahu 'arsyur Rahman." Bergoncang para sahabat ketika meninggalnya Sayyidina Sa'ad. Itu pada masa diusung seperti mereka membawa kapas ringan, betul, sampai tidak terasa pada mereka membawanya ke liang kubur. Kesimpulannya, boleh dalam keadaan tertentu untuk ibadah dan juga untuk jadi pelajaran. Silakan. Apa hukum kita makan makanan yang dibelanja oleh sahabat kita, sedangkan kita tahu dia selalu peroleh duit daripada sumber yang tak. Jadi kalau seandainya sahabat kita tadi itu tidak ada penghasilan kecuali daripada jalur yang haram, dia adalah toki super tutup, betul sebutannya super tutup, tutup. Terus satu daripada faedah, daripada perjudian, daripada kelab malam, daripada diskotik, atau dia sebagai seorang pelakon dengan lakonan yang seksi, dengan lakonan yang mengundang naluri seksi laki-laki yang melihatnya, jelas dengan dunia tidak halal. Atau dia sebagai seorang seniman, sebagai seorang penyanyi pun juga tidak halal. Kalau memang dari sana saja satu-satunya jalur bisnis yang dia peroleh, memang secara pasti kita tidak boleh memakan, tidak boleh menerima hadiah daripada orang berkenaan. Tapi kalau ternyata dia mempunyai beberapa jalur bisnis, halal ada, haram ada, setengah halal ada, setengah haram ada, campur baur juga ada yang banyak haramnya, ada yang banyak halalnya, ada yang sedikit haramnya, ada yang sedikit halalnya. Selama macam itu, selama kita tidak pasti duit yang dibagikan kepada kita, selama kita tidak yakin duit yang dihadiahkan, disumpahkan, diimpakkan, dimakankan kepada kita itu daripada yang haram, masih boleh kita ambil, tapi tetap secara warahnya kita mengelak daripada benda-benda syubhat. Kita dengar lantunan azan dan disahur sampai habis, dan kita terus sampai kepada pukul 9 sekian. Yang itu tak tahu berapa menit ada.
والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته بالعباد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baginda Nabi pernah ditanya tentang sesuatu, atau Nabi kita menginformasikan sesuatu kepada para sahabat. Dua benda yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam, dua benda yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka, itu adalah al-aswarain, mulut dan kemaluan. Jadi secara pasti mulut yang kita gunakan dalam kebutuhan hidupnya dengan kita berkomunikasi dengan ucapan. Apakah agak-agaknya dengan mulut yang menyanyi? Apakah agak-agaknya dengan mulut yang berlakon? Apakah agak-agaknya dengan mulut yang berdusta, yang berbohong, yang menipu, yang mengompat, yang mengadu domba? Tentunya tidak. Jelas sekali mulut yang berzikir, mulut yang bersyukur, mulut yang ingat dengan Allah Jalla wa'ala, mulut yang melakukan kebaikan untuk kepentingan diri pribadinya dan juga untuk kepentingan orang ramai. Dengan azan yang kita sahut, dengan lantunan doa dan munajat, dengan rasa dan bimbingan, dan juga dengan ceramahnya, pengajiannya, bacaannya, tasbih takbirnya, subhanallah. Jadi yang kita lantunkan tadi itu dah pasti dan pasti nanti akan kita lihat balasannya yang memang betul-betul seperti yang Nabi kita sabdakan, lebih berarti daripada dunia dan isi-isinya. Silakan Pak. Ada seseorang sering melakukan maksiat kepada Allah SWT, di mana setiap kali dia berjumpa dengan kekasihnya, mereka akan melakukan maksiat. Dalam pada masa yang sama, dia sentiasa menjaga solat dan selalu mengamalkan membaca Al-Quran. Adakah amalan solat dan amalan lain diterima oleh Allah SWT? Jadi dalam satu kejadian yang sama, seseorang tadi itu rajin sembahyang, rajin ibadah, dalam waktu yang sama itu juga rajin bermaksiat. Sembahyangnya rajin, maksiatnya pun juga rajin. Sampai sahabat Nabi kita konkret kepada orang yang berkenaan, yang dijanjikan oleh Allah, orang yang melaksanakan sembahyang 5 waktu secara betul, secara benar, maka sembahyang itu akan mampu untuk memperisai, mengelakkan dan menjauhkan dirinya daripada perbuatan keji dan juga daripada perbuatan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi percuma dengan seseorang tadi itu masih juga terbabit kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Itu bukan kena Al-Quran yang tidak betul, bukan disebabkan kena dengan bacaan yang tidak tepat, bukan disebabkan karena Allah tidak menepati dengan janji-janji yang Allah janjikan, akan tetapi sembahyang yang dikerjakannya tadi yang bermasalah, masih belum sampai kepada target, tidak memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan, tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kalau sembahyang dikerjakan secara benar, yang dalam keadaan seperti apapun akan mencegah seseorang daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, satanhahu salatuhu yauman ma, yang pada suatu ketika nanti sembahyang itu akan mencegahnya daripada kemaksiatan. Jadi kepada si penanya atau kepada orang yang berkenaan, yang pertama, kalau memang sebagaimana dikatakan tadi kita rajin sembahyang,
kita rajin beribadah, tidak pernah meninggalkan yang 5 waktu. Nah, maka kalau memang kiblat kita sudah ke arah kiblat dan kita menghadap Allah Jalla wa Ala, panduan dalam sembahyang kita tundukkan pandangan kita pada waktu kita sembahyang, agar di luar sembahyang pun juga pandangan akan kita tundukkan. Kita sembahyang dalam keadaan suci dan bersih, agar perilaku kita pun juga menjadi bersih. Dalam sembahyang kita membaca, agar membaca baik dengan tilawatul Quran, tasbih, tahmid, takbir dan seumpamanya, itu juga akan jadi kebiasaan kita, mulut kita kumat kamit di luar sembahyang. Sebagaimana kedua belah kaki kita langkahkan ke tempat ibadah dan kita dirikan untuk menyembah Allah, maka di luar sembahyang pun juga pastikan langkah-langkah yang kita langkahkan di luar sembahyang harus dapat kita pastikan bukan langkah yang bermasalah, langkah-langkah yang dapat kita pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Yang kalau seandainya ditanya oleh Allah kita boleh memberikan jawabannya, yang walaupun pada masa kita pergi ke janda baik, kita pergi ke Gemelan misalnya, tempat-tempat rekreasi, betulkan nama itu untuk kita datang ke sana untuk kebeningan hati, untuk ketentraman jiwa, untuk kita tafakur melihat alam semesta dan juga dengan keindahan alam yang semula jadi. Nawa itu yang positif semacam itu, yang walaupun kita berada di tempat rekreasi, berada di sana seperti kita berada di tempat-tempat ibadah, akan menjadi kebajikan. Jadi kita tak nak melangkahkan kedua belah kaki kita dengan satu tindakan, dengan satu perbuatan yang dengan kita tidak mampu untuk memberikan jawabannya secara positif. Kalau pada saat nanti kita diinterogasi, disoal siasat oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau seperti itu hakikat daripada sembahyang, mesti akan timbul rasa segan dan malu untuk membabitkan kembali diri kita kepada perbuatan haram. Kalau memang pasangannya tadi itu pasangan yang memang boleh dinikahi, nikahi saja, daripada terbabit dengan perbuatan haram. Tapi kalau seandainya membabitkan atau terbabit dengan perbuatan tersebut dengan pasangan yang sudah punya pasangan, itu diantara daripada dosa yang terbesar. Seseorang berzina dengan istri tetangga atau dengan orang yang dekat dengan keluarga, waliyadzubillah, berzina hukumnya haram. Lebih-lebih haram lagi kalau dengan tetangga, lebih-lebih lagi kalau seandainya dengan yang ada hubungan mahram dengan orang yang berkenaan. Jadi solusinya macam mana? Ya imam mengelak langsung kalau itu adalah istri atau dengan suami orang, ya imam kalau seandainya masih ada kemungkinan untuk dinikahi, nikahin saja wanita atau dengan laki-laki itu kalau memang dari orang yang dibolehkan untuk menikah. Maksudnya kalau dengan seumpama perempuan jelas tidak boleh, dia sudah kawin, takkan boleh dia menikah dengan laki-laki yang berkenaan. Takkan dia berpoligama dengan dua orang laki-laki. Dia berpoligami yang ada, agama tidak ada. Ya Bang, silakan. Adakah boleh kita mengambil wudhu di dalam tandas? Boleh, sangat boleh saja. Tapi di dalam tandas itu kita terhalang daripada zikir. Maka dengan bacaan-bacaan yang dibaca selepas kita mengambil air wudhu dan juga pada itu sebelumnya dengan mengucapkan basmalah, kita tak boleh lafazkan atau tidak dibenarkan secara qara'ah untuk mengucapkan basmalah dan juga untuk kita berdoa selepasnya. Setakat boleh. Tapi dalam sebuah hadis diriwayatkan, kebanyakan daripada was-was sembahyang, was-was seseorang itu adalah mandi di mana kita membuang air kecil, apalagi kalau dengan air besar. Jadi kalau kita berwudu di sana nanti jadi was-was seperti apa? Jangan-jangan tadi kepercik sikit kena baju, jangan-jangan kena lutut, jangan-jangan kena belakang. Akhirnya terpaksa harus mandi lagi selepas berwudu di dalam tandas tadi itu, menyalam lagi dia di kolam sana. Kenapa menyalam? Karena was-was takut kalau tersentuh dengan najis, dan memang tempat itu tempat najis. Di sana dia buang air besar dan juga di sana dia buang air kecil. Sangat-sangat tidak digalakkan secara hukum. Boleh saja, tapi maaf kalau hukumnya makruh. Nah, adakah solat kita terbatal sekiranya bacaan Al-Fatihah kita tidak tepat sebutan hurufnya? kalau memang sudah tak boleh, apa boleh buat? Kalau tak baca pun tak masalah.
dengan arti orang yang baru masuk Islam tak pandai baca Fatihah, dia boleh ganti dengan yang dia boleh. Katakan saja dia hanya tahu tentang Islam itu tidak lebih daripada baca waktu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahadat pun susah. Jadi pada waktu dia sembahyang, takbir boleh Allahu Akbar misalnya, dia tak boleh fasih. Maka pengganti daripada Fatihah digantikan dengan 7 ayat daripada Al-Quran, atau dengan 7 bacaan zikir, ataupun juga dengan mengulang-ulang Al-Quran ayat, ataupun juga zikir sebanyak 7 kali yang dengan jumlah hurufnya sama dengan huruf Fatihah. Inna Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat satu lagi, hari kedua dapat satu ayat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dapat lagi hari ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya nak ketawa aja kalau baca doa itu. Sebab teringat satu cerita, orang itu punya 2 orang istri. Punya 2 orang istri, kedua-duanya jadi makmum di belakang waktu melaksanakan salat subuh. Maka sang suami tadi itu selepas sembahyang salat subuh, selepas sembahyang sepatu subuh, menghadap ke belakang kepada 2 istri yang di belakang. Salah satu daripada istri tadi itu senyum lebar sekali, senyum mesra betul. Kenapa? Karena sang suami sebut nama dia pada waktu sembahyang subuh 2 kali, namanya Hasanah. Dah, salah, namanya Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi sholat istri yang satu tadi itu karena namanya Hamidah. 2 kali pada 2 kali tidak. Rakaat pertama dengan kedua, sementara yang satu bukan masalah karena tadi sebut-sebut dalam sembahyang. Maka pada waktu berdoa, suami tadi itu bijak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena ada salah satu dari 2 istri namanya Hasanah. Nah, kalau namanya satu Laila, yang kedua Atika, tak jadi. Harus keduanya, satu namanya Hasanah, yang kedua namanya Hamidah. Selepas 2 kali doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baru yang kedua tadi juga boleh senyum lebar di depan suami. Itu yang saya katakan kalau saya baca doa, bukan waktu sembahyang ketahuan dong. Senyum pada masa dengar bacaan itu tak ada masalah. Jadi kalau seandainya memang tak boleh, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, ujungnya mim. Jangan kenal, banyak imam-imam dibaca nun. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kim, nun, kim, mim. Ihdinas siratal mustaqim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kebaca Bismillahirrahmanirrahim. Non, itu salah. Yang betulnya Bismillahirrahmanirrahim, ujungnya mim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat, tak boleh baca sirat. Ihdinas sirat, salah. Ihdinas sirat, tegasa, itu juga salah. Haji, itu bukan sirat, bukan sirat. Sirat, sa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Bukan alham. Dah tak boleh dah. Udahlah, untuk dia boleh tapi dia tak boleh jadi imam. Untuk takkan buat dia sendiri tak kisah, tak ada masalah. Ya dia semampu dia. Karena dia tak boleh baca lebih daripada itu. Sah-sah saja sembahyangnya kalau memang dia sudah berupaya semampu dia. Lain, istri saya berhati sihir dan selalu diganggu makhluk halus semasa saya tiada di rumah. Semasa saya tiada di rumah. Saya nak minta sedikit nasihat daripada Tuan Syekh untuk saya menghadapi masalah ini. Ya, kalau seandainya istri saya juga kena sihir pada waktu saya di luar rumah, apa yang saya nasihatkan?
punya masalah yang sama. Jadi sebenarnya bacaan-bacaan yang kita baca dalam keseharian kita itu justru diantara daripada kegunaannya untuk kita menangkal, untuk kita memeriksa diri kita daripada segala gangguan. Masuk tanda jangan lupa baca Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lepaskan pakaian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Paling tidak ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidai baju, letakkan baju, pakai baju dengan iringan basmalah, makan minum dengan iringan basmalah. Segala aktivitas yang baik dan yang guna kita sertakan dengan zikrullah jalla wa ala. Khususnya kalau pada saat dengan suami tidak ada di tempat, maka gangguan-gangguan yang semacam itu kadang-kadang menjadi-jadi. Kenapa? Sebab kadang-kadang karena ketergantungan kita kepada makhluk itu kadang-kadang membuat hati kita agak tenang. Tenangnya daripada sudut mana? Karena kita ada kawan. Maka dengan ada perasaan semacam itu hati kita tidak terlalu gundah, tidak terlalu risau. Pada saat suami tak ada di rumah, kita tak ada teman, tak ada kawan, tak ada orang yang bersama kita di tempat kediaman, hati kita jadi gundah dan takut, hidup dalam ketakutan. Maka dalam kondisi lemah semacam itu kadang-kadang mudah terkesan, mudah diganggu dan juga mudah diganggu. Jadi bagaimana caranya? Kadang-kadang kalau terpikir ke sana kita tidak boleh buat apa-apa. Bogor, Jakarta, KLIA 2 jam penerbangan. Kalau teringat dengan pusat 777 kemarin itu kita tidak nak pergi ke sana kemari. Kalau seandainya nanti ada pembacakan basisnya apa? Pembacakan dibacakannya ada orang apa namanya? Perampasan dibacakan dengan bahasa sana. Kalau kena baca macam mana dan baru-baru ini di Indonesia atau di sini? Terlihat. Akhirnya setelah terlihat melihat lagi. Cerita pembajakan perampasan pesawat Amerika, masalah menakutkan memang. Tembakan daripada dalam, tapi itu ceritanya dibajak dan dirampas oleh warga Arab. Itu untuk membosokkan, untuk menjelekkan nama orang Islam sahaja. Bukan itu yang saya maksud. Jadi kalau seandainya dengan kerisauan dan ketakutan itu menjadi dalam hidup, makanya dengan kita sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Pikir macam mana? Pernah pada suatu ketika saya terbang ke Timur Tengah. Kalau tidak salah naik Etihad atau naik pesawat Arab. Hati memang gudang dan takut. Ini kita antara dunia, antara langit dan bumi, antara hidup dan mati. Jadi pada waktu kita sedang di jalan, jadi awal-awalnya memang bimbang, risau, takut. Kebimbangan, kerisauan dan ketakutan itu kadang-kadang menjadi kalau pada waktu kita sudah berumah tangga. Apa kalau masih bujangan masih santai kita duduk di mana saja, kadang-kadang naik atas bumbung, jalan sana kan tidak terlalu risau. Tapi kalau sudah ada anak bini, hati kita sudah jadi ketakutan. Takut kalau terjadi apa-apanya. Baca Yasin, buat berzikir. Insya Allah dengan baca Yasin, dengan berzikir, dengan ingat Allah Jalla wa'ala, hati kita akan jadi tenang, pikiran kita akan jadi stabil. Alhamdulillah dalam beberapa tahun kemudian, karena kita bergantung kepada Allah, insya Allah sudah tidak ada yang kita takuti. Kalau memang takdirnya nanti antara udara, antara langit dan bumi, ya memang sudah takdir. Mau macam mana? Jadi kalau kita ketakutan, takut dengan segala-galanya. Ya Allah, mana gelas tadi itu, mana botol tadi itu. Jangan-jangan ada racun di sini. Tak jadi minum. Waktu kita nak belanja sikat di restoran mana saja, jangan-jangan ada khinzirnya, jangan-jangan ada lemak babinya, jangan-jangan ada racunnya, jangan-jangan pada masa digoreng dan juga pada masa disasak tadi itu, termasuk bulu ketiak di situ. Jangan-jangan tak boleh makan kita, tak boleh makan. Sebab kadang-kadang memang kita tengok saat ketika buat martabak, masya Allah tabarakallah, martabak dibuat bapak, bersih. Masih tetap menampak martabak. Belum masuk ketiak, masuk digoreng, tak termakan. Tidak. Kemungkinan kadang-kadang membuat diri jadi terseksa sebelum kita berada di faktanya. Jadi bagaimana? Periksa diri dengan zikir dan juga dengan amalan, dan selalu bergantung kepada leluasa kudrat Allah Jalla wa Ala. Ya Allah,
zat al-wajibul wujud saja satu-satunya yang mampu untuk memeriksa kita daripada segala gangguan. 15 menit. Silakan. Soalan berkenaan muzik dalam qasidah di dalam rumah Allah. Kerana sunnah tidak pernah dilakukan dalam masjid walaupun zaman Rasulullah sudah ada gendang. Muzik dalam qasidah di masjid boleh atau tidak? Namanya pun muzik, bukan gendang atau bukan kompang. Kalau dengan kompang itu pernah dimainkan, pernah digunakan di zaman Rasulullah. Pada waktu Nabi kita datang ke Madinah pada peristiwa hijrah, pada saat Nabi kita kembali daripada peperangan, seorang perempuan bernazar akan memainkan kompang di belakang baginda Nabi atau di hadapan baginda Nabi kalau Nabi kita kembali dengan selamat. Nabi kita kata, tepatilah nazar kamu. Kompang juga pernah dimainkan pada saat pada hari Lebaran Nabi kita sedang berbaring sementara dua orang jariah sedang menyanyi-nyanyi, menari-nari dengan memainkan kompang. Datang si Abu Bakar langsung beliau bentak-bentak, apakah di rumah Rasul abismaru syaitan di baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita buka, Nabi kita tadi sedang berbaring, Nabi kita buka tutupan muka beliau. Dakhuma ya Abu Bakrin, tinggalkan saja mereka bersukaria sebab ini adalah merupakan hari raya, hari Lebaran kita. Jadi penggunaan kompang itu ada, tapi tetap tidak selayaknya kalau untuk di dalam masjid. Sebab di masjid untuk ketenangan hati, ketenangan batin, ketentraman jiwa, untuk ibadah, untuk zikir, untuk kita mengundang rahmat, maghfirah dan anugerah Allah, di samping juga dengan para malaikat-malaikat yang akan berkerumun. Selain daripada itu untuk kita mendapatkan kampunan dosa dan penyaksian daripada Allah, ya malaikat ishhadu anni qad ghafartu lahum, wahai para malaikat-malaikatku saksikanlah aku telah memberikan kampunan kepada mereka. Jadi tidak layak hatta dengan kompang tadi itu boleh, tetap saja tidak sepatutnya. Saya ikut pendapat yang katakan haram memainkan kompang di dalam masjid. Kalau di pesantren, di pondok, di madrasah, di dewan, aula, silakan saja. Kalau kita nak main kompang, kita tuh di daerah sana, tapi jangan di dalam masjid. Tapi kalau dengan alat-alat musik itu munculnya dengan 3 serangkai. 3 serangkainya adalah minuman keras, tambah dengan perempuan. Di mana ada hotel-hotel bintang 5 kelas dunia, mesti ada 3 serangkai tadi itu. Pertama dengan klub malamnya atau dengan diskotiknya, diskotik sebut bahasa Indonesia, dengan klub malamnya. Yang kedua dengan minuman kerasnya, yang ketiga dengan perempuan. Itu rukun hotel bintang 5 kelas dunia. Rukun-rukunnya harus ada wanita, harus ada hiburan, dan juga harus ada minuman. Tambah lagi dengan komisi judi, apa namanya, saya silakan Bang. Saya seorang lelaki yang baru berkahwin dan tinggal di rumah mertua. Itulah, jangan tinggal rumah mertua, susah. Belum habis lagi. Benarkah adik ipar perempuan ada pelanggaran seperti menyisir dengan baju ketika masuk pinggan dan tidak memakai stokin di rumah? Itu masalah. Jadi susah. Disarankan yang walaupun kita duduk rumah sewa kecil, sewa setakat 300 ringgit saja, tapi kita selesa bebas. Orang baru kawin kadang-kadang tak ada jadwal waktu, tak ada. Kalau rumah mertua terikat dengan malam saja. Siap tak boleh, nanti orang berdehem. Pak yang orang setakat tidur aja, tapi lambat bangun, berisik di luar. Tahu bahasa berisik? Berisik tahu? Berisik di luar. Kalau terlambat bangun sama mak mertua, pak mertua, tahu lah kita maksudnya apa? Maksudnya awak lagi buat apa? Itu maksudnya. Deheman tadi itu. Tapi kalau kita tidur sendiri, walaupun kecil setakat 1 bilik aja, masya Allah, tabarakallah. Nak dukung kah, nak usung kah, nak angkat kah? Kalau rasa berat, ampas kita. Kan senang. Tapi kalau kita di rumah mertua, ya Allah susahnya. Karena juga kita ikut sunnah. Nabi kita bersabda, hatta ma tada'u fi bi'in ra'atik, itu adalah sedekah. Nabi kita bersabda,
Sedekah itu juga diantaranya sesuatu yang kau suapkan kepada mulut istri kamu. Jadi ada istilah talqin. Talqin itu artinya suap menyuapkan. Istri suapkan istri, istri suapkan suami, suami suapkan istri. Tapi sekali-sekala lah, bukan tiap kala. Bukan tiap waktu, sekali tapak suapkan ke mulut istri, istri juga suapin suami. Kan seronok macam tuh, harmonis sekali. Kita saling suap menyuapkan, suap sekali-sekali kita suapkan ke mulut istri kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau pak mertua ada, tak pandai menyuapkan. Suap sendirilah. Kalau udah pandai kawin, kalau sudah boleh kawin itu tak pandai menyuap, kenapa harus disuapi? Nah, itu masalah lagi. Petang-petang tak boleh berehat, tengah hari tak boleh tidur, pada kita nggak tidur saja. Tapi kalau kita rumah sendiri bebas. Tambah daripada itu, tuh dengan ipar. Ipar bukan mahram. Ipar tuh tidak boleh menikah dengan kita selama kita masih menikah dengan kakak atau adiknya. Kalau kita terpisah dengan kakak itu juga dengan adiknya, dengan pasangan kita, ipar kita boleh kawin dengan kita. Jadi mau tidak mau dia paksa di rumah, menyusahkan mereka juga. Menyusahkan mereka terpisah harus pakai tudung, pakai stokin, terus anggota tertutup harus ditutup semuanya. Budaya kita yang terbuka lengan atau juga dengan petis atau dengan kepala itu budaya yang tidak betul, budaya yang perlu dihakimi sebab budaya yang bercanggah dan yang bertentangan dengan hukum. Saya ceritakan. Selepas Nabi kita meninggal dunia, cerita permulaannya kata Sayyidatuna Aisyah, saya termimpi terdapat 3 biji bulan pertama jatuh ke dalam rumahku. Itu apa maksudnya? Tak lama kemudian meninggal Rasulullah SAW, maka pada saat itu dikuburkan di rumah baginda Sayyidatuna Aisyah, dikuburkan di tempat Sayyidatuna Aisyah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, itu penafsiran bulan pertamamu yang pertama. Tak lama kemudian meninggal Sayyidina Abu Bakar selepas 2 tahun 5 bulan. Kemudian dikuburkan kembali di samping baginda Nabi. Kata takwil yang mentakwilkan atau pengamatan daripada Sayyidatuna Aisyah sendiri, ini adalah merupakan bulan purnamaku yang kedua. Pada masa berkubur di rumah Sayyidatuna Aisyah, pertama baginda Nabi, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah terasa relax, santai, biasa-biasa saja. Tapi setelah beliau mengizinkan Sayyidina Umar untuk dikuburkan di rumah beliau dan mendapatkan izin 2 kali. Kali pertama pada Sayyidina Umar masih hidup, dan itu adalah satu harapan yang beliau inginkan agar diperkenankan untuk berkubur bersama 2 saudara beliau, baginda Rasulullah dengan baginda Abu Bakar. Kali kedua minta izin selepas beliau meninggal dunia dengan perantara Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Sebelum aku dikuburkan, mintakan izin kembali kepada Sayyidatuna Aisyah, kalau tetap juga diperkenankan untuk aku berkubur di rumah beliau, kuburkan aku di situ. Kalau tidak, kuburkan aku bersama orang ramai di Baqi'il Gharqad, Baqi' tempat kuburan orang Islam yang kita ziarahi. Kembali, jadi kata Sayyidatuna Aisyah, bukan aku orangnya yang memberikan kebenaran dan izin pada waktu beliau hidup, kemudian aku tarik mandat dan izin tadi itu selepas beliau meninggal dunia. Ya tentu aku izinkan. Selepas Sayyidina Umar berkubur di situ, Sayyidatuna Aisyah tidak pernah lagi buka tudung, tidak pernah lagi kelihatan terbuka. Jadi kata beliau kalau dahulu suamiku dengan orang tuaku, sekarang ini aku tidak ada hubungan mahram dengan Sayyidina Umar. Ini tidak wajib cantuk, tapi yang ingin kita ambil ibrah daripada kejadian tadi itu, sampai kepada Sayyidina Umar yang sudah mati pun diraikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentu menyusahkan kita. Dia jadi susah. Kalau dia perempuan, kita laki-laki akan menyusahkan dia dengan pakaiannya. Kita akan jadi susah dengan ipar kita kalau kita perempuan, sebab kita harus berpakaian lebih sopan dan lebih rapi. Saat ketika di hadapannya si rumah keluar, tinggal ipar, tak boleh pula kita berdua-duaan dengan ipar, kecuali kita di dapur dia di luar atau di bilik yang berasingan, tapi tetap menghalang leluasa kita untuk kita ke sana dan kembali. Kesimpulannya, sewa rumah. Soalan berkaitan ayat 60 daripada surah An-Nur,
wal qawaidu minan nisa'i allati la yabduna nikahan falaysa 'alaihinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Adakah benar ayat di atas berkaitan dengan wanita yang telah putus id diberikan kelonggaran dalam hal menjaga auratnya? Jadi makna daripada ayat tersebut tidaklah berarti dengan perempuan setelah kawaid yang sudah berumur, bukan hanya selepas berakhir masa haid. Sebab berakhir masa haid kalau ikut statistik itu daripada usia 55 tahun, 56, 57, 60, 63 dan seterusnya. Kawaid minan nisa, wanita-wanita tua yang sudah tidak ada irbah, yang sudah tidak ada keinginan, itu diberikan kelonggaran oleh hukum untuk tidak ikut disiplin dalam menutup aurat. Jadi kadang-kadang rambut beberapa kelihatan, atau mungkin dengan lengan baju kebuka, maka juga sedikit dengan leher yang semacam tulang, ghairu mutabarrijat bizina, dengan tidak tabarrud dengan perhiasannya. Tapi tidaklah sampai di rumah misalnya pakai pakaian sangat-sangat seksi sekali, hanya setakat mengenakan juli saja, atau juga itu tak macam itu. Jadi tetap juga wajib menutup aurat, tapi tidak sekemas dan tidak serapi wanita yang masih di bawah umur. Nah, kenapakah warna merah yang Allah pilih untuk jadikan warna darah? Ya. Kenapakah warna merah merupakan warna yang Allah pilih untuk jadikan warna darah? Karena lampu merah itu merah juga. Jadi kita nakkan darah itu warna apa dulu? Nak putih kan, hijau kan, biru kan, ungu kan, coklat kan? Kan darah itu adalah merupakan asbabul hayat. Kalau darah sudah beku, kalau darah sudah mengalir di dalam batang tubuh, seseorang itu akan mati. Maka dengan darah, kalau sama dengan warna putih lembut, itu bukan warna yang menakutkan. Hijau warna segar. Jadi harus dengan warna tadi itu warna yang memang betul-betul membutuhkan perhatian, yang hubungannya dengan hidup dan mati. Kalau darah habis, jelas seseorang akan mati. Kalau darah beku, jelas seseorang akan mati. Maka ini kan ini karena tidak ada jawaban, jadi saya beri jawaban macam itu. Itu bukan hukum. Nanti kalau seandainya ditanya, kenapa Allah letakkan langit di atas, bumi di bawah? Kenapa tidak sebaliknya? Sebutlah langit itu bumi dan bumi ini langit. Mungkin saja ikan kita sebut dengan beruang, beruang kita sebut dengan anjing. Kalau macam itu pertanyaannya takkan habis. Takkan habis. Kenapa rokok ke depan tidak ke belakang? Nah, kan sami'allahu liman hamidah. Kenapa dengan kita takbir macam itu? Kenapa tidak takbir sami'allahu liman hamidah? Tengok terus kita. Jadi kenapa warna darah merah? Allah yang berkenan. Kalau lebih pasti, kalau sering kita ada nanti kita tanyakan kepada Rasulullah, atau nanti buat salat hajat. Baca Yasin 41, ya Allah bagikan jawaban kenapa darah itu merah, dan kenapa air itu tidak ada kalarnya, dan kenapa partai pas itu hijau, dan kenapa anu itu biru. Ya bang, silakan bang. Benarkah gelaran Karamullah Wajhah yang digelar kepada Sayyidina Ali itu diberi oleh golongan Syiah? Tidak betul. Gelaran itu juga berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tapi kena mengingat tidak pernah terjejaskan, tidak pernah tercemarkan, tidak pernah terbabitkan dengan pencemaran-pencemaran yang pernah mencemarkan para sahabat Nabi kita sebelum mereka masuk Islam. Di samping juga karena beliau satu-satunya yang Islam pada masa masih kanak-kanak, maka dengan gelaran tertentu lebih lumrah dan lebih banyak selalu senantiasa diucapkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi bukan Syiah. Itu makna hakikat yang sepatutnya untuk kita katakan kepada baginda Ali, yang dengan wajah beliau itu tidak pernah menatap berhala, apalagi kalau sampai menyembahnya. Karramallahu wajhahu, moga-moga Allah muliakan
wajah beliau, artinya diri beliau yang tidak pernah memperbudakan diri atau menyembah berhala atau patung. 3 terakhir. Haram kita menyakiti jenazah. Apakah hukum postmortem yang dilakukan kepada mayat? Sekali lagi. Haram kita menyakiti jenazah. Jadi apakah hukum bedah siasat postmortem yang dilakukan kepada mayat? Jadi bahasa Arab sebut dengan tashrih. Tashrih jusasil mauta. Kalau Indonesia sebut otopsi. Otopsi jenazah yang sudah siap untuk disembahyangkan. Kalau tujuannya untuk menyelamatkan seseorang yang tertuduh dengan hukuman penjara, dengan hukuman mati, maka mengotopsi hukumnya wajib. Memang si mati mempunyai kehormatan. Pencemaran terhadap kehormatan orang mati sama dengan pencemaran kepada orang yang masih hidup. Nabi kita bersabda, kasru 'adhmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan, menyakiti, menganiaya orang yang mati sama dengan mematahkan, menganiaya orang yang masih hidup. Kedua-duanya hukumnya haram. Tapi ini dalam rangka untuk menyelamatkan seseorang yang tertuduh, yang terancam dengan hukuman penjara seumur hidup, atau dengan hukuman mati, atau dengan hukuman-hukuman seumpamanya. Jadi dalam rangka untuk memastikan apakah memang benaran kematiannya itu kena racun, matinya kena dicekek, matinya kena diikat, matinya kena ditumbuk, matinya kena ditosok, itu untuk memastikannya maka dengan cara diotopsi terlebih dahulu. Jadi kalau tujuannya untuk yang seumpama itu, dia dituduh mencekeknya, benaran tak dia mati kena cekek? Dia dituduh memberikan racun, benaran tak ada racun di dalam jasadnya? Jadi dengan kaji selidik tadi itu tujuannya untuk menyelamatkan jiwa raga seseorang yang hukumnya wajib agar kita tidak bersikap zalim kepada orang yang masih hidup. Jadi 2 pertimbangan, menjaga kehormatan orang mati dengan menjaga kehormatan orang yang hidup. Menjaga kehormatan orang yang hidup lebih diutamakan. Silakan. Adakah sah jika berwudu semasa membasuh kaki hanya melalui air sahaja tanpa meratakan dengan tangan? Kalau setakat sah kalau seandainya air boleh meresap. Kalau kita nak ringkas macam tu, cari kolam, langsung masuk cuk ke dalam kolam tadi itu dah keluar saja lagi. Karena kita menghemat waktu dan juga untuk menghemat tenaga. Jadi kita tak nak babitkan tangan kanan dan kiri untuk menggosok kaki dan juga untuk menggosok anggota. Jangan. Itu ta'awun, saling tolong menolong dalam kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan urusan takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau kaki kita daripada jenis kulit yang kering, yang gersang atau yang berlubang, maaf bukan berlubang, retakan. Ada istilah retak atau apakah? Tumit yang biasanya situ. Nah, jenis yang macam itu tidak meresap kalau dengan cara dibasuh-basuh macam itu saja. Kalau semacam itu, kalau jenis kulit yang kering tidak akan meresap kecuali dengan cara mengusap dan menyapu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya jenis kulit yang polos, bening, putih, halus, kalau tak disapu pun sudah meresap. Jadi kalau macam itu dah kita senang saja, tapi minta bantuan sama siapa-siapa. Buka pipe air. Senang. Tapi itulah nanti tangan akan komplit, anggota akan komplit. Kenapa tidak dimanfaatkan dalam urusan ibadah? Jadi kata tangan, pada tu makan saja minta bantuan aku. Takkan aku tidak diperbantukan pada tu beruduk. Makan tu nya setakat mubah. Kalau tak makan pun tak masalah, kecuali kalau seandainya akan membawa kepada kematian. Sementara berwudu hukumnya wajib. Kenapa aku tidak dimanfaatkan untuk ibadah? Sebagaimana aku digunakan untuk mando, Facebook, netbook, komunikasi, itu sudah kita manfaatkan tangan kita. Takkan dengan kita tidak gunakan tangan untuk ibadah. Ini diantara daripada yang lebih mustahil untuk kita memanfaatkannya. Jadi jangan sekali-kali dengan kita mengelakkan tangan kita daripada kebajikan. Tangan kiri secara khusus pada masa kita membasuh kaki, menggunakan kelingking yang kiri dimulakan dengan kelingking yang kanan daripada kaki kanan kita menyelat-nyelatinya daripada bawah, daripada ujung ke ujung, supaya tangan juga berjasa untuk ibadah, saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Yang terakhir, apakah hukumnya menggantungkan gambar di dalam rumah seperti gambar kahwin?
Allah. Satu, patung, baik patung itu daripada lilin, daripada plastik, daripada besi, daripada kayu, daripada jati, daripada ulin, daripada apa saja yang dibuat, asalkan patung tadi itu patung manusia atau dengan makhluk yang mempunyai roh, burung, kucing, ayam, itik, apa saja, hukumnya haram bil ittifaq. Sebab itu pernah menjadi sembah manusia zaman dahulu dan sampai pada zaman kita sekarang, manusia menyembah patung. Yang kedua, dalam bentuk ukiran dan lukisan, dalam bentuk ukiran dan lukisan yang timbul itu pun juga tidak ada khilaf. Maksud tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan ulama, tidak ada perbedaan pendapat tentang keharamannya. Tapi kalau dengan gambar tadi itu tidak timbul, seperti gambar di kertas atau juga seperti di layar TV, screen handphone dan yang sejenisnya, di situ terdapat khilaf dari para ulama. Ada ulama yang menyamakannya dengan cermin, ada ulama yang menyamakannya dengan patung. Ulama yang menyamakannya dengan cermin, kalau ada cermin di sini mesti akan ternampak kita. Apa bedanya dengan gambar? Bedanya dengan gambar, kita nampak depan cermin, kalau kita berpindah daripada situ gambar kita sudah tidak kelihatan. Tapi kalau dengan gambar kekal di kertas, gambar itu kekal, itu saja perbedaannya. Jadi kiasannya kurang lebihnya sama dengan kita di depan cermin. Ini pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja, asalkan tidak dalam bentuk dimuliakan dan diagungkan. Jadi kata sebagian seperti di kain selimut ataupun juga alas atau cadar. Tilang, cadar atau alas disebut. Sini cadar. Atau seperti dengan cadar, tilang, bantal, ada gambar harimau, ada kuda, ada ayam, ada burung, atau juga ada ipin-opin. Betul. Itu macam mana? Itu kan tak timbul. Ada pendapat yang mengatakan boleh, di samping dia juga terhilangkan, terpijak, terinjak dan terpakai. Tapi yang kita hormati dan kita muliakan tidak. Tapi ada pendapat kedua yang ketat, yang mengatakan secara mutlak tidak boleh dan berdalil kepada hadis innana ma'asyiral malaikati la nadkhulu baitan fiha kalbun aw surah. Kami para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing atau gambar. Nanti kita kata gambar. Jadi apakah gambar itu artinya patung? Terdapat perbedaan penafsirannya di kalangan ulama. Lebih selamat masukkan dalam handphone, masukkan ke dalam laci, meja, almari atau seumpamanya. Jadi tidak sepatutnya lah atau tidak semestinya lah dengan kita pajang di situ. Dan biasanya gambar pengantin kan gambarnya pengantin pakai baju seksi, kainnya nipis, ramping seperti serangga. Jadi tak nak kalau istri kita jadi tontonan tetamu yang datang. Biasanya kalau ada macam itu tetamu, ada album, buka album kita dulu, tengok gambar, Masya Allah, angguk-angguk macam tu. Apa angguk-angguk tadi tu? Minta maaf dengan bahasanya. Ini gambar ini sudah 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Seramping itu orangnya. Sekarang perut dah buncit, dah leher pada, dah selangsing dengan gambar tadi itu. Mungkin juga walhasil siapapun yang menonton dan juga yang melihat akan komen dalam hati tentang keseksian, kejelitaan gambar yang terpampang, yang terpajang di ruang tamu kita. Seeloknya ikut pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja, sewajibnya ikut pendapat yang mengatakan haram, kita simpan di tempat-tempat yang seumpama album atau simpanan pribadi kita untuk keluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali pada bulan Ramadan. Jazakumullah khairal jazaa kepada al-Fadhil Tuan Guru Syekh Muhammadi. Dan kita ingatkan kepada para jemaah sekali lagi, kepada siapa yang ingin menyumbang kepada institusi Darul Hadith, boleh buat demikian ke dalam tabung yang disediakan di luar daripada Dewan Salat. Assalamualaikum.